Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman peserta e-learning guru bimbingan konseling Ed Skill Training at School yang berbahagia dimanapun berada. Hari kedua kita akan membahas keterampilan penstrukturan konseling. Kita akan belajar bersama bagaimana merancang konseling di sekolahan kita masing-masing agar konseling ini cantik dan akan berkelanjutan dengan baik. Teman-teman semuanya, merancang sesi konseling untuk peserta didik. Bagaimana agar konseling ini menjadi sesuatu hal yang menarik dan sedemikian laku di sekolahan. Karena seperti kita ketahui bahwa konseling individu di sekolahan itu terkadang siswa kurang antusias dengan berbagai faktor dan berbagai latar belakang. Salah satu penyebab konseling di sekolah tidak laku adalah pelaksanaannya kurang terprogram dengan apik. Beberapa layanan yang lain bisa terprogram dengan cukup serius. Layanan dasar, layanan peminatan mungkin semua sudah terfasilitasi. Sebenarnya konseling individu tidak perlu diprogramkan sedemikian rupa karena itu memang jantungnya bimbingan konseling dan pekerjaan rutin tidak perlu terjadwal karena itu masuk di layanan responsif. Layanan responsif berarti UGD-nya bimbingan konseling tidak perlu terjadwal, namun begitu datanglah pasien atau dalam kita konseling, maka konseling individu itu akan langsung kita berikan. Namun demikian, kita perlu merancang, menstruktur bagaimana konseling individu di sekolahan itu lebih apik karena sasaran kita adalah anak didik. Nah, Bapak Ibu, saya menawarkan beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif agar konseling individu ini nampak sesuatu yang wow di mata peserta didik, gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama mungkin Bapak Ibu, kita susun jadwal. Jadwal ini meskipun tidak ada panduan atau referensi yang menjadi dasar pemikiran ini, namun ini akan menjadi rancang bangun kinerja kita tentang pelaksanaan konseling. Ini saya misalkan, Bapak Ibu bisa menyusun seperti ini Bapak Ibu. Misalkan jam ke-1 sampai jam ke-4 kalau kita di dalam keadaan jam normal, tidak dalam keadaan PJJ gini ya Bapak Ibu ya. Jam 1 sampai jam ke-4 itu kita mengerjakan administrasi dan layanan dasar. Kita bisa bimbingan klasikal, kita bisa bimbingan kelompok, kita bisa melaksanakan layanan melalui media apapun. Ini pada jam pertama sampai jam ke-4 kan terus istirahat gitu. Beberapa sekolah dengan pola istirahat yang 2 kali seperti ini. Administrasi bimbingan konseling kita lakukan di pagi hari ini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana acara selanjutnya pada jam ke-5-6 setelah istirahat pertama mungkin baru kita melakukan layanan konseling individu, baik menerima curhat maupun memanggil anak untuk kita konseling. Saya ulang, jam ke-5 sampai jam ke-6 gitu mungkin kita jadwalkan, itulah jam-jam kita melakukan layanan konseling individu khusus jam-jam itu. Nah, Pak Dani bagaimana kalau saya punya jam masuk kelas atau jam BK di kelas pada jam 5 dan jam ke-6 itu bisa disesuaikan dengan teman-teman kurikulum bahwa jam 5 atau jam ke-6 itu adalah jam saya melakukan konseling individu atau memanggil. Keterjadwalan ini akan menjadi sesuatu hal yang familiar bagi teman-teman guru mapel. Jam ke-5, jam 6 itu akan ada guru BK yang sering panggil murid untuk dikonseling. Kalau jam pagi tidak kan gitu, itu bisa menjadi warna yang keren bagi bimbingan konseling. Ada sesuatu hal yang terjadwal, terpola dengan apik sehingga guru-guru mapel pun juga bisa melihat itu guru BK kalau jam segini manggil nih, jadi nggak sembarangan gitu. Kemudian nanti jam ke-7 atau sampai jam 8 itu Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang lain, home visit atau layanan konsultasi dengan guru-guru mapel atau dengan siapapun atau konferensi kasus dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dari jam 7 jam 9 8. Nah, Bapak Ibu ini adalah salah satu contoh saja. Contoh agar supaya layanan konseling itu menjadi sesuatu hal yang tidak
tidak sekedar terlaksana ya tidaknya, tapi ada kejelasan kapan keterlaksanaannya, kapan guru BK menyediakan ruang waktu dan kesempatan khusus untuk anak konseling. Ini contoh saja. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi psikoakademik di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga menawarkan seperti ini Bapak Ibu. Curhat melalui media itu terprogram dengan baik. Satu contoh, kita memakai kotak BK. Kotak bimbingan konseling ini kita pakai. Setiap anak boleh menuliskan masalahnya, kemudian ditulis tanpa menulis nama juga boleh, itu masukkan ke kotaknya. Kemudian kita akan membuka permasalahan anak itu, kemudian kita balas di mading BK. Alangkah kerennya kalau kita membuat sebuah sosialisasi pada anak-anak. Ini saya buat ilustrasi ya dengan kata-kata gaul saja biar anak-anak penasaran. Wih, guru BK-nya juga milenial nih, kekinian nih. Buat kamu yang pengen curhat tapi malu, yuk tulis masalahmu, masukin kotak BK. Minggu keempat pasti dapat balasan. Jadi sesuatu hal yang bahwa curhat melalui media kotak BK ini terjadwal dengan baik kapan guru BK memberikan jawabannya. Nah, hal ini berlaku juga untuk konseling via virtual. Anak-anak bisa curhat pada Bapak atau Ibu terjadwal setiap jam sekian. Kalau malam jangan gitu misalkan. Ini harus kita programkan sedemikian rupa sehingga konseling itu terstruktur dengan baik. Jadwalnya jelas, kemudian bagaimana kesempatan yang diberikan juga jelas, sehingga Bapak Ibu juga menyiapkan tenaga di jam-jam itu untuk menerima curhat. Nah, ini sebagai contoh solusi agar supaya ketika di sekolahan itu ada kesan bahwa konseling itu hal yang penting, sehingga sampai diberikan space waktu khusus untuk melakukan layanan konseling. Bapak Ibu, ini materi yang pertama untuk hari ini, bagaimana menstruktur konseling individu dengan baik di sekolahan agar supaya menarik bagi anak-anak dan antusias melakukan konseling. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.